Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan, Luciana, dan adik kandung dari Peggy dan Sugianti, kuasa hukum Peggy, bersiap menuju Polda Jawa Barat. Kartini ingin menemui Peggy untuk menguatkan Peggy. Dijadwalkan Kartini dapat menengok Peggy pada Selasa dan Kamis pukul 8 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, upaya Kartini menemui Peggy dilakukan hari Jumat 31 Mei 2024. Kartini ke Bandung bersamaan dengan pemanggilan 3 saksi lainnya, yakni Suarsono, Ibnu, dan Suparman. Kali ini ada 3 orang yang juga akan diperiksa, yakni Robi Setiawan atau Iwan dan Yadi, atau Robi Setiawan, Iwan dan Yadi. Ketiganya akan memberikan keterangan di Polda hari ini. Wawancara Kartini, Ibu Peggy Setiawan, dan saat ini kita dengarkan langsung keterangannya. Bawa bekal apa aja, Bu, buat saya? Sekarang mudah-mudahan bisa ketemu sama Peggy. Tapi memang jadwalnya hari ini ya, Bu? Iya, hari ini. Selasa Kamis jadwal besoknya. Jadwal besok dari Poldanya itu Selasa Kamis. Iya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Ya jam 7 sampai jam 2. Informasi terkini terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Vida Alatas yang saat ini di Mapolda Jawa Barat. Vida, hingga saat ini apa saja yang tengah didalami oleh pihak kepolisian terkait dengan pemanggilan saksi? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Kami juga mendapatkan informasi terbaru, Juno, bahwa hari ini tidak hanya 3 saksi yang merupakan adik dari Peggy Setiawan dan juga 2 orang temannya sesama buruh bangunan yang hari ini akan diperiksa oleh penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar, tapi ada 2 saksi lainnya, Juno dan juga saudara, yakni Saka Tatal dan juga 1 saksi yang disebut-sebut oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini menjadi saksi kunci, yang mana 1 saksi ini menyebut atau nanti akan memberikan kesaksian dengan bagaimana kemudian keberadaannya pada saat malam kejadian, tepatnya tanggal 27 Agustus 2016, di mana saksi kunci tersebut ini mengaku bahwa dirinya berada di TKP atau tempat kejadian perkara pada malam 27 Agustus 8 tahun lalu. Dan saat ini Juno dan juga saudara, kami masih menunggu kedatangan dari ketiga saksi yang paling tidak sudah atau keempat saksi yang paling tidak sudah terkonfirmasi, yakni Robi, Yadi, Iwan, dan juga ini ada kedatangan dari kuasa hukum dari ayah Peggy Setiawan, Juno dan juga saudara, yang hari ini juga rencananya cukup banyak agenda begitu ya yang akan dilakukan di Polda Jabar terkait dengan kasus Vina dan juga Eki, di mana hari ini tidak hanya pemeriksaan saksi, ada juga sejumlah keluarga Peggy Setiawan juga yang hari ini akan menjenguk Peggy Setiawan yang tadi sudah terkonfirmasi sudah berangkat dari Cirebon menuju ke Mapolda Jawa Barat. Dan tadi Juno dan juga saudara, ini merupakan kuasa hukum dari keluarga Peggy Setiawan yang ini akan meminta izin dari penyidik untuk melakukan penjengukan kepada Peggy Setiawan. Dan Juno, hari ini kemudian yang didalami oleh penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar ini adalah keterangan dari para saksi terkait keberadaan Peggy Setiawan pada saat malam kejadian tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Karena seperti yang kita ketahui, Juno dan juga saudara, Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa terhadap Vina dan juga kepada Eki, ini mengaku dirinya tidak ada di tempat atau di TKP saat kejadian, tepatnya malam tanggal 27 Agustus 2016. Keberadaannya pada saat kejadian, yakni tanggal 27 Agustus 8 tahun lalu, ini menjadi alasan yang kemudian diberikan atas ketidakterlibatannya. Peggy mengaku saat kejadian dirinya ini berada di Bandung karena dirinya ini merupakan buruh bangunan yang kemudian masih mengerjakan suatu proyek di Bandung. Dan ketiga orang yang hari ini kemudian dipanggil untuk memberikan keterangan oleh Ditreskrimum Polda Jabar ini akan memberikan keterangan terkait hal tersebut. Selain itu, Saka Tatal yang hari ini juga diperiksa sebagai saksi atau akan diperiksa sebagai saksi, ini nantinya akan memberikan keterangan terkait proses penyelidikan polisi atau penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar sebelum penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka, di mana Saka Tatal sebelumnya juga memberikan keterangan kepada media terkait bagaimana kemudian penyidik dari Polda Jabar begitu ya yang kemudian menanyakan terkait Peggy Setiawan. Saat itu penyidik ini masih memburu 3 DPO
Dan saat kemudian penyidik ini menyodorkan sejumlah ciri-ciri bahkan foto dari ketiga DPO, Saka Tatal menyebut foto Peggy Setiawan yang kemudian disodorkan oleh penyidik kepada Saka Tatal dan juga beserta ciri-cirinya ini sama sekali tidak mirip dengan kemudian Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Dan untuk itu Juno dan juga saudara, saat ini kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini mendapati sorotan dari sejumlah pihak, tidak hanya publik ya. Juno dan juga saudara, kemarin Kompolnas, lalu juga Propam Mabes Polri dan juga Komnas HAM ini juga bergantian begitu ya, datang ke Mapolda Jabar untuk memintai keterangan dan juga klarifikasi kepada para penyidik dan juga sejumlah polisi yang terlibat dalam penyidikan kasus ini. Dan kalau kita menilik ke belakang, Juno dan juga saudara, sebetulnya dasar penetapan tersangka dari Peggy Setiawan yang dibeberkan oleh penyidik dari Polda Jabar ini adalah keterangan dari ketujuh terpidana yang menyebut bahwa Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka adalah Peggy Setiawan yang saat itu menjadi buronan dan bahkan perannya ini sebagai otak pelaku dari kasus pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa Vina dan juga Eki. Dan selain dari keterangan 7 terpidana lainnya dalam kasus ini, polisi juga menyebut keterangan dari salah satu saksi yakni Aep yang menyebut bahwa dirinya melihat Peggy Setiawan berada di TKP saat malam kejadian 27 Agustus 8 tahun lalu. Untuk itu sebetulnya Juno dan juga saudara, saat ini pihak kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini tengah meminta salinan BAP yang kemudian dalam BAP tersebut ini tentunya terdapat dasar dari penetapan tersangka dari Peggy Setiawan untuk kemudian diberikan oleh pihak penyidik kepada kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Namun Juno dan juga saudara, memang hingga saat ini pihak penyidik masih belum juga memberikan salinan BAP tersebut. Untuk itu Juno dan juga saudara, rencananya esok hari seluruh pengacara atau kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini akan mendatangi Polda Jawa Barat atau Mapolda Jawa Barat untuk kemudian bersama-sama meminta salinan BAP tersebut kepada penyidik. Juno. Ya Vida, untuk saat ini dari keterangan Saka Tatal bahwa foto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian pada 2 pekan lalu merupakan bukan DPO yang mirip foto dengan Peggy Setiawan saat ini yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Lalu ada kecurigaan bahwa ada dugaan salah tangkap oleh pihak kepolisian. Lalu seperti apa polisi merespon dan juga kapan Peggy Setiawan akan mengajukan pra peradilan? Ya, Juno dan juga saudara, kami di sini awak media juga sedari kemarin sebetulnya tak henti-hentinya meminta klarifikasi ataupun statement dari pihak penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar. Namun memang hingga saat ini Juno dan juga saudara, pihak penyidik dan juga bahkan Humas Polda Jabar ini masih belum bisa memberikan keterangan kepada kami awak media selama proses penyidikan. Alasannya Juno dan juga saudara, minggu lalu ini adalah statement terakhir yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Jabar yang menyebut bahwa memang selama penyidikan ini tidak banyak hal atau teknis penyidikan yang bisa diberikan kepada media, khawatir ini akan kemudian mengaburkan proses penyidikan yang saat ini masih terus dilakukan oleh Polda Jabar. Dan kalau terkait dugaan salah tangkap, ini juga lah yang menjadi sorotan karena kita tahu bersama Juno dan juga saudara, banyak kemudian saksi-saksi yang bersedia untuk memberikan kesaksiannya terkait keberadaan Peggy Setiawan pada saat malam kejadian. Dan untuk itulah saat ini Juno dan juga saudara, pengacara atau kuasa hukum dari Peggy Setiawan masih terus mengumpulkan sejumlah saksi. Kami sempat berbincang dengan kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Pihaknya tentu sangat menghormati keputusan dan juga proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari Polda Jabar. Namun memang pihaknya ini meminta penyidik untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang ada saat ini, dan juga pihaknya ini juga tengah kemudian
dalam tanda kutip membantu pihak penyidik untuk mengumpulkan sejumlah bukti yang menyatakan bahwa kliennya ini tidak terlibat. Dan harapannya kemudian bukti-bukti tersebut ini bisa dipertimbangkan oleh penyidik dari Polda Jabar terkait keterlibatan kliennya dalam kasus ini. Apalagi kalau kita lihat bagaimana kemudian ketetapan tersangka dari Peggy Setiawan ini tidak hanya sebagai tersangka saja, tapi juga otak pelaku pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa, sehingga Peggy Setiawan saat ini ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman mati, begitu Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Fida Alatas dari Mapolda Jawa Barat. Lalu kita akan ke Bandung. Dari Bandung kita menuju Cirebon, Jawa Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Ramdon di sana. Syahri, untuk saat ini tersangka Peggy pemeriksaannya telah diambil alih ke Polda Jawa Barat. Lalu bagaimana dengan pemeriksaan saksi-saksi dan pihak kepolisian yang pernah menangani kasus Vina dan Eki 8 tahun silam? Ya, baik Juno di studio dan selamat siang saudara. Memang proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat masih terus dilakukan secara maraton. Bahkan hari ini dijadwalkan dari Peggy Setiawan ada 2 orang lagi yang akan berangkat ke Polda Jawa Barat, yakni atas nama Yadi dan juga atas nama Robi yang tak lain adalah adik kandung Peggy Setiawan. Mereka menambahkan jumlah beberapa saksi yang akan memberikan kesaksian bahwa Peggy tidak berada di Cirebon pada saat itu, yakni berada di Bandung. Beberapa di antaranya adalah 3 orang yang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan, yakni Suparman, kemudian Bondol alias Suharson alias Bondol, dan juga Ibnu. Hari ini juga diberangkatkan 2 orang lagi, yakni Yadi dan juga Robi. Memang secara dinamika perkembangan penanganan ini terus kami ikuti dan sempat terdengar secara otomatis pihak kepolisian juga akan melakukan penyidikan ini secara profesional. Mereka juga informasinya melakukan pemeriksaan terhadap beberapa petugas kepolisian yang pada saat itu sedang melakukan proses penanganan di awal. Apakah memang proses ini berjalan secara profesional, secara prosedur, dan seperti apa? Apakah memang betul adanya terjadi asumsi awal pada saat itu dikatakan sebagai kecelakaan tunggal lalu terjadinya pembunuhan dan lain sebagainya, itu masih terus dilakukan pemeriksaan oleh Polda Jawa Barat. Artinya kami juga masih menunggu statement resmi dari kepolisian. Kalau memang ada proses pemeriksaan atau meminta keterangan, Polda Jawa Barat meminta keterangan terhadap beberapa petugas-petugas yang dulu pada saat pertama kali pada tanggal 27 Agustus 2012, kemudian beberapa pihak kepolisian melakukan penanganan baik dari Reskrim, kemudian unit laka lantas pada saat Polsek Talun dan beberapa pihak lainnya. Tentu hal ini masih terus kami tunggu keterangan kepolisian untuk memberikan terang benderang kasus ini seperti apa awalnya dan tentu akhir dari penanganan yang kembali mencuat setelah 8 tahun silam tertutup sehingga saat ini kembali terbuka. Publik juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Barat yang saat ini menangani tentunya di Reskrim untuk membuka secara terang benderang siapakah sebetulnya pelaku pembunuhan yang sebelumnya dikatakan DPO dan juga polemik Peggy Setiawan yang dikatakan banyak sekali pihak rekan Peggy yang mengatakan bahwa Peggy tidak terlibat dan 2 DPO lainnya yang dihapuskan oleh pihak kepolisian. Tentu ini masih misteri dan ditunggu bagaimana akhir dari penanganan pihak kepolisian ini. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Ramdon dari Cirebon, Jawa Barat.